Oke, baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada pagi hari ini, hari ke-23 ya? Ke-24, Pak. 24, sorry. Iya. Hari 24 di penentuan solusi hari terakhir berarti ya. Di Iya, hari terakhir Pak. penentuan solusi. Setelah ini, besoknya kita akan membuat rencana aksi. Ya, rencana Oh, aksi itu berarti membuat perangkat pembelajaran dari masalah yang sudah diangkat. Karena ada 4 masalah, berarti ada 4 perangkat pembelajaran. Ya, nanti untuk lebih detailnya, perangkatnya apa saja yang harus dibuat, itu nanti akan dibahas besok, begitu ya. Tapi hari ini sudah mulai kebayang nih akan membuat perangkat gitu ya, dengan sesingkat-singkatnya dalam tempo waktunya ya. Nah, Bapak Ibu akan menghasilkan sebuah karya ya, gitu. Jadi waktunya hanya 3 hari ya kalau tidak salah ya. Satu perangkat tuh 3 hari kalau tidak salah ya. Nanti kita lihat lagi jadwalnya. Eh, Selama waktu singkat itu kelima jenis perangkat ini harus dibuat gitu ya. Baik. Hari ini kita melanjutkan yang belum presentasi sampai pukul 10.05 ya, atau 10.10 gitu. Nah, ada berapa kemarin yang sudah tampil? ada 5 ya. Nah ya. Oke, hari ini kita fokuskan ke ininya saja ya, ke wawancara ya. Literaturnya tidak perlu dibacakan. Wawancara dan lalu dilihat yang kolom sebelahnya, yang kelemahan dan kelebihannya itu ya. Baik, Oke. Pak. Ya, di ini saja dibacakan aja dulu semua, baru nanti komentarnya di akhir. Jadi kalau sudah 4 baru dikomentari gitu ya. Biar efektif saja waktunya. Oke, silakan. Terakhir ada di Bu Nurul ya. Saya. Bu Nurul terakhir. Ya. Ya, Pak, siap. Terima kasih kepada Pak Aan atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi kepada Pak Aan sebagai dosen pembimbing. Selamat pagi kepada Bu Tintin sebagai instruktur guru dan rekan-rekan semuanya. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan kelancaran hingga akhir. Amin. Alhamdulillah kita bisa bertatap maya kembali pada hari ini untuk melanjutkan presentasi di 2.2. Sebelum kita memulai perkuliahan pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Baca doa, dimulai. Amin. Selesai. Untuk selanjutnya, siapa yang akan bersedia untuk mempresentasikan hasil LK di bagian wawancara? Oke, ada Bu Upi ya. Kepada Bu Upi dipersilahkan untuk memaparkan presentasi di LK 2.2-nya. Ya, baik. Terima kasih Bu Nunu. Ya, Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak An Subhan selaku dosen pembimbing, serta teman-teman guru hebat semuanya yang saya hormati. Kedengeran nggak Bu suara saya Bu? Soalnya di sini agak sinyalnya. Kedengeran Bu Upi. Kedengeran Bu, jelas. Alhamdulillah jelas. Oke. Saya untuk mengefisienkan waktu, saya langsung izin untuk share screen ya. Oke.
Ya, sudah tampak Bapak Ibu semuanya? Sudah, Ibu. Sudah, Sudah. Ibu. Baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini hasil LK 2.2 Bapak. Saya akan lanjut langsung ke analisis penentuan solusi dari wawancara. Yang pertama wawancara pakar yang saya lakukan pada hari Selasa tanggal 20 September 2002 jam 10 dengan narasumber Ibu Sri Badriah MPD. Beliau selaku guru kelas dan mentor atau koordinator kelas kurikulum 13 untuk kelas rendah. Hasil wawancara dari beliau untuk masalah beberapa peserta didik memiliki pemahaman yang rendah dalam pembelajaran bahasa Indonesia pada materi menulis puisi. Beliau memberikan solusinya untuk mengatasi pemahaman siswa yang rendah dalam hal menulis puisi. Salah satu caranya bisa menggunakan pembelajaran yang mengoptimalkan gerakan fisik, pendengaran, penglihatan, dan kemampuan siswa, dan gunakanlah media pembelajaran konkret yang dapat merangsang siswa untuk aktif, mau berpikir, dan berusaha. Sepertinya siswa diberikan gambar yang menarik, ajak siswa ke tempat terbuka, dengarkan anak-anak musik yang dapat menenangkan pikirannya, dan siswa dapat berimajinasi untuk menuliskan apa yang dia lihat atau yang dia dengar. Kemudian wawancara dari teman sejawat dengan narasumbernya Rika Andaryani, beliau guru kelas 4 dan kepala perpustakaan. Beliau mengatakan untuk menangani anak yang mengalami atau memiliki pemahaman yang rendah terhadap pembelajaran menulis puisi, guru dalam menyampaikan materi menggunakan media pembelajaran yang dapat menarik perhatian siswa, ajak siswa untuk rileks, enjoy dalam mengikuti pembelajaran yang diberikan. Kemudian ajak siswa berpikir sederhana dengan cara mengajak siswa belajar sambil bermain. Salah satunya mungkin bisa dengan menggunakan kartu bergambar. Kemudian teman saya juga mengatakan untuk anak diminta untuk mengungkapkan apa yang ada di pikirannya terhadap gambar yang dilihatnya. Terus anak diberikan motivasi kepada siswa bahwa siswa tersebut pasti bisa. Kemudian hasil dari wawancara dengan wakil kepala sekolah. Yang pertama, berikan selalu motivasi dan semangat kepada siswa. Kelompokkan siswa untuk mempermudah proses pembelajaran secara heterogen. Kemudian gunakan metode pembelajaran yang inovatif. Dan yang keempat, gunakan media pembelajaran yang menarik siswa. Kemudian yang kedua, masalahnya yaitu masih ada siswa kelas 4 yang belum bisa membaca dan menulis. Untuk solusi yang relevannya dari hasil kajian wawancaranya, dari wawancara pakar, yang pertama, ajak siswa berbicara dari hati ke hati, tanyakan apa hal yang membuat dirinya belum bisa atau kesulitan dalam hal membaca ataupun menulis. Yang kedua, berikan selalu motivasi dan penguatan kepada diri siswa bahwa dia mampu dan bisa karena semua manusia terlahir dengan cerdas sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Yang ketiga, gunakan media pembelajaran seperti kartu, gambar, ataupun media kreativitas lainnya yang dapat membuat siswa tersebut mampu mengungkapkan bahasanya secara lisan ataupun tulis. Yang keempat, berikan konsep-konsep atau peta konsep sederhana sesuai dengan kemampuan siswa itu sendiri, sambil terus diarahkan, dibimbing dalam proses pembelajarannya. Kemudian dari hasil dari wawancara dari teman sejawat, yang pertama, berikan motivasi, gunakan media pembelajaran yang menyenangkan, yang membuat siswa menarik, kelompokkan anak atau siswa sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Kemudian wawancara dari wakil kepala sekolah, hasilnya yang pertama, berikan penguatan atau motivasi kepada siswa bahwa ia pasti bisa dan mampu. Yang kedua, ajak siswa belajar secara menyenangkan. Yang ketiga, berikan kepada siswa media pembelajaran yang menarik yang dapat merangsang siswa tersebut untuk menulis atau membaca. Yang keempat, latih terus siswa untuk belajar membaca dengan teks sederhana yang siswa sukai. Permasalahan yang ketiga, siswa masih banyak yang malu untuk mengeksplor kemampuan dirinya pada kegiatan pembelajaran. Alternatif solusi relevan dari hasil wawancara pakar yang pertama, hasilnya yaitu gunakan metode pembelajaran inovatif seperti PBL atau PJBL. Yang kedua, kelompokkan siswa secara heterogen agar siswa yang masih kurang dapat dibimbing oleh teman lainnya yang lebih mampu.
teman dapat saling berbagi informasi. Kemudian berikan penguatan atau motivasi tiada henti agar anak tersebut mau dengan kesadaran dirinya untuk melakukan atau mengikuti pembelajaran. Kemudian hasil wawancara dari teman sejawat. Yang pertama, pembelajaran menggunakan media langsung atau konkret. Berikan waktu ke siswa untuk melakukan hal yang sesuai dengan yang ada di pikirannya, namun guru tetap mengawasinya. Yang ketiga, berikan kesempatan siswa untuk menciptakan sesuatu hal atau karya sesuai dengan imajinasinya, lalu berikan siswa tersebut reward berupa pujian. Kemudian hasil wawancara dengan wakil kepala sekolah, hasilnya yang pertama yaitu buat anak nyaman dengan lingkungan belajar. Yang kedua, berikan stimulus dan penguatan bahwa setiap manusia itu pasti bisa, asalkan mau berusaha. Yang ketiga, latih siswa untuk tampil ke depan secara kontinu. Yang keempat, ajak siswa ke lingkungan sekitar sekolah atau alam terbuka dan minta siswa untuk mengemukakan hal yang ia lihat dan ia kagumi dengan bahasanya sendiri, lalu berikan siswa tersebut penghargaan berupa pujian. Yang keempat, penyampaian konsep materi yang keliru. Hasil solusi relevan dari kajian dari kegiatan wawancara. Yang pertama, wawancara pakar. Yang pertama yaitu terapkan pembelajaran dengan cara berdiskusi, interaksi tanya jawab. Yang kedua, guru harus lebih kreatif agar suasana belajar menjadi hidup. Yang ketiga, gunakan media peta konsep untuk memudahkan siswa dalam memahami materi ajar. Yang keempat, kelompokkan siswa secara heterogen dan pilih atau satu siswa untuk menjadi tutor di dalam kelompok tersebut. Kemudian, wawancara dengan teman sejawat, hasilnya itu pertama, lakukan pembelajaran dengan cara berkelompok. Kedua, gunakan media pembelajaran yang menarik siswa atau yang memudahkan siswa dalam memahami materi pembelajaran. Yang ketiga, gunakan tutor teman sebaya agar siswa menjadi lebih rileks dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Hasil wawancara dengan wakil kepala sekolah, hasilnya yang pertama yaitu buat kelompok diskusi atau kelompok belajar. Yang kedua, gunakan tutor teman sebaya dengan harapan siswa menjadi lebih paham dengan apa yang sudah dijelaskan oleh gurunya. Yang keempat, gunakan media pembelajaran konkret, media peta konsep, dan lain-lain. Yang keempat, berikan motivasi dan stimulus kepada siswa. Itu Pak An, hasil wawancara saya dengan teman, dengan wakil kepala sekolah. Mohon solusi atau arahan dan masukannya. Oke, baik. Itu dari wawancaranya saja ya, Bu ya? Iya. Ya, baik. Wawancara ini seperti arahan saya memang kan ya, kemarin juga menguatkan hasil kajian literatur kan ya, lebih ke situ ya, Bu ya? Agar solusinya juga tidak kemana-mana. Gitu. Saya pikir yang sudah Ibu lakukan semuanya sudah mengarah pada solusi yang ada di kajian literatur ya, Bu ya? Iya. Pasti solusi yang relevannya sama. Gitu. Ada kaitannya gitu ya, tidak ada paling ada yang satu dua yang itu yang mungkin keluar sebagai tambahannya. Gitu. Iya, Oke, baik. betul Pak. Baik. Iya Udah Bu, cukup. udah cukup dari Sudah saya cukup. Bu. Baik. Bu Tintin sudah ada atau dilanjut dengan yang lain ya? Saya belum lihat nih. Ya, boleh dilanjut. Oke, berarti kalau gitu terima kasih Pak An atas masukannya. Saya kembalikan ke Bu Nunu selaku moderator, sekaligus saya izin untuk top share teman-teman. Siap, Ibu. Terima kasih kepada Bu Upi yang telah memaparkan hasil wawancara pada LK 2.2. Selanjutnya saya alihkan moderator kepada Bu Upi. Kepada Bu Upi dipersilahkan. Terima kasih Bu Upi. Iya, terima kasih Bu Nunu. Baik teman-teman, untuk mengefisiensikan waktu, siapa yang ingin mempresentasikan LK 2.2-nya? Ada siapakah? Belum ada. Siapa lagi ya Bu Nunu kemarin yang belum? Saya dulu deh Bu. Oke, baik. Baik. Oke, baik. Saya untuk mempersingkat waktu, saya serahkan saya persilakan kepada Pak Thomas untuk mempresentasikan LK 2.2-nya. Kepada Pak Thomas, saya persilakan.
Terima kasih Bu P atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Izin share screen ya Bapak Ibu. Apa sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Izinkan saya mempresentasikan hasil wawancara serta analisis alternatif solusi yang saya miliki. Untuk permasalahan yang pertama, motivasi belajar siswa rendah saat proses pembelajaran berlangsung. Hasil wawancara dengan rekan sejawat, proses pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan bisa dibangun dengan menghadirkan media pembelajaran dalam bentuk video. Belajar melalui video akan memudahkan guru dalam menyampaikan materi pembelajaran, juga memudahkan peserta didik memahami konteks mata pelajaran. Namun hal yang perlu diperhatikan adalah variasi video harus lebih menarik. Wawancara yang kedua dengan wakil kepala sekolah. Kegiatan belajar mengajar bila menggunakan model yang sesuai dengan materi yang akan diberikan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa, bisa menggunakan PJBL dan dengan dukungan TGT. Pembelajaran akan menjadi lebih menyenangkan dan dalam kompetisi dan dapat berkompetisi antar satu kelompok dengan kelompok lainnya. Untuk permasalahan yang kedua, peserta didik memiliki hasil belajar yang rendah. Hasil wawancaranya dengan rekan sejawat, pemilihan model pembelajaran yang tepat dapat meningkatkan hasil belajar siswa menjadi lebih maksimal, namun kita harus memperhatikan terlebih dahulu karakter setiap peserta didik kita. Wawancara dengan wakil kepala sekolah, sama dengan meningkatkan motivasi belajar, kegiatan belajar mengajar akan menghasilkan hasil yang maksimal bila menggunakan model yang sesuai dengan materi yang diberikan. Penggunaan model discovery learning dapat membuat siswa berpikir kritis dan menggali pengetahuannya, namun tetap dalam arahan guru agar pembelajaran tidak melebar dari materi. Untuk permasalahan yang ketiga, guru belum memaksimalkan pembelajaran serta pembuatan soal HOTS. Hasil wawancaranya dengan rekan sejawat, pemilihan model serta media yang inovatif sangat diperlukan demi menggali pemikiran kritis siswa. Pemilihan model discovery learning, PJBL, serta PBL sangatlah tepat untuk meningkatkan HOTS. Dari wawancara wakil kepala sekolah, untuk meningkatkan kemampuan dalam menerapkan HOTS harus memilih discovery learning model yang bersifat HOTS juga seperti discovery learning, PBL, dan PJBL. Dan yang terakhir, rendahnya minat membaca peserta didik. Berdasarkan hasil wawancara dengan rekan sejawat, faktor dunia yang semakin digitalisasi diharapkan dengan menggunakan media Big Book dapat menggali minat siswa untuk membaca, karena siswa sekarang lebih suka melihat gambar daripada tulisan yang terbilang panjang. Dengan wakil kepala sekolah itu meningkatkan minat baca bisa juga menggunakan PBL atau PJBL. Seperti guru memberikan soal dengan mencari kata kunci dalam sebuah bacaan dan siswa diminta untuk menjelaskan dan menunjukkan. Mungkin itu saja presentasi dari saya, Pak Aan dan Bu Tintin. Ininya belum ya. Ya, sebentar. Ininya perlu dibacakan juga nggak Pak Aan? Kekuatan dan kekurangannya. Iya, Pak. Kalau Bapak wawancara sudah tadi ya? Iya. Tinggal ini saja nih Pak, di analisis alternatif solusinya. Bapak boleh tunjukkan saja yang isi kekuatan kekurangannya yang masih 1 poin gitu, Bang Eman, atau ada nggak? 1 poin. Ini Pak, yang mana nih? TGT. Sulitnya nih. mengelompokkan siswa yang mempunyai kemampuan heterogen dari segi akademis.
Oke, baik. Kira-kira apa lagi, Pak? Ada teman-temannya yang bisa bantu Pak Thomas? Mungkin kesulitan memfokuskan. Kekurangannya TGT. Kelas berapa Pak Thomas? Kelas 6, Pak. Kelas 6. Kira-kira waktu yang dibutuhkan untuk Waktu yang lama ya, Pak. Kalau saya boleh bantu Pak Thomas, boleh. Pak Aan, saya juga menggunakan TGT. Ya, silakan. Kekurangannya itu tambahannya adalah kekurangan waktu untuk proses pembelajaran, kemudian kemungkinan terjadinya kegaduhan jika guru tidak dapat mengelola kelas dengan baik. Seperti Nah, itu, itu Pak. boleh Ya, itu yang tuh. saya dapatkan. Yang kedua apa Bu Rica tadi? Mohon maaf. Yang kegaduhan. Yang kedua, kemungkinan terjadinya kegaduhan. Kemungkinan terjadinya kegaduhan jika guru tidak dapat mengelola kelas dengan baik. Terima kasih Bu Rica masukannya. Sama-sama Pak Thomas. Apa masih perlu ditambahkan lagi, Pak? Cukup, Pak. Ada lagi yang masih satu poin doang? Big Book. Ya, silakan. Big Book itu kekuatannya baru satu ya? Iya, Pak. Kekuatannya 2, Pak. Memberikan kesempatan untuk melibatkan. Oh iya, baru 1, Pak. Dapat menarik perhatian siswa mungkin. Kekuatannya bisa tambahin tuh. Ya, kan si Hafiz bisa ya. Mantap dia. Gila kan. Jadi lagi gila. Bapak Ibu mungkin ada yang punya masukan untuk Big Book dan komik. Bu Nunu ada? Soalnya senyum-senyum sih. Enggak, Pak. Bapak ini nanti mau apa? Pakainya komik. Sebenarnya sih enggak juga ya. Oh, ini masih alternatif solusinya ya. Karena kemarin diarahkan untuk menggunakan. Ya tadinya kalau misalkan mau komik saya mau nanya sih, soalnya kan Bu Ike juga sama tuh komik. Ada dia ngambil komik juga di pemahaman membaca. Sempat kemarin juga bingung katanya gitu. Maksudnya kalau ini mungkin nanti bisa bisa collab gitu sama Bu Ike gitu. Soalnya kemarin juga Bu Ike bingung ya, Bu Ike ya. Ini pun sebenarnya udah ada satu yang saya eliminasi kemarin. Oh gitu. Arahan dari Bu Tintin. Itu ada model classroom reading juga kan. Ternyata pas saya cari referensinya tuh nggak begitu banyak. Akhirnya nggak saya masukkan. Oh iya. Siap, Pak. Semangat, Pak. Sama-sama, Bu. Pak An, apa sudah ada? Sudah, Pak, sudah beres. Jadi saya itu aja. Oh iya, terima kasih, Pak An.
Mungkin segini saja Bapak Ibu presentasi dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator Ibu Upi. Baik, terima kasih Pak Thomas. Untuk presentasi selanjutnya mungkin moderatornya juga saya alihkan ke Pak Thomas ya Pak. Iya, Bu. Oke, kepada Pak Thomas saya persilakan. Terima kasih Bu Upi. Untuk presentasi selanjutnya siapa yang belum, Bapak Ibu? Pak Thomas, saya boleh. Ya, Pak Wendy ya. Untuk presentasi selanjutnya Pak Wendy, waktu dan tempat dipersilakan Pak Wendy. Baik, terima kasih Pak Thomas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Aan dan juga Bu Titin serta teman-teman perjuangan yang sangat hebat. Izinkan saya untuk share screen dulu ya. Pak Thomas yang hasil wawancara aja ini. Pak Thomas, Pak Wendy. Kenapa Pak? Kajian literaturnya Mas sudah kan ya? Sudah Pak. Oke, lanjut. Untuk Pak Thomas apa saya Pak? Pak Wendy, sorry. Oh, saya sudah Pak, untuk kajian literaturnya sudah. Ini tinggal hasil interviewnya saja. Oke, menjawab. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya untuk memaparkan hasil tugas saya di LK 2.2. Nah, di sini untuk masalah yang pertama, rendahnya minat belajar peserta didik. Untuk hasil wawancaranya, sebenarnya. Oke, untuk hasil wawancara dengan guru, untuk meningkatkan minat belajar siswa, guru harus menerapkan model pembelajaran yang berpusat pada siswa atau student center, di mana siswa berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran. Penerapan model pembelajaran problem based learning atau PBL membuat siswa aktif berdiskusi bersama anggota kelompok untuk memecahkan permasalahan dan menemukan konsepnya sendiri. Kemudian hasil wawancara dengan kepala sekolah, pembelajaran Pak Wendy nge-freeze ya Pak Wendy? menggunakan media konkret dapat melibatkan semua indera di mana peserta didik. Sinyalnya gimana ya? Dalam pembelajaran, halo, sudah bisa belum ya? Freeze tadi tuh. Sekarang sudah ini lagi belum ya? Sudah, Soalnya sudah. emang di sekolah, soalnya saya lagi di sekolah Pak. Kebetulan di sekolah memang sinyalnya kurang bagus. Oke. Saya lanjut ya Pak. Bu, oke. Hasil wawancara dengan pakar, dalam pembelajaran dengan menggunakan media gambar atau foto, biasanya peserta didik lebih semangat dan lebih menyukai gambar. Apalagi gambar tersebut disajikan dengan berwarna-warni, sehingga peserta didik bisa mengikuti proses pembelajaran dengan baik dan dapat meningkatkan minat belajar peserta didik. Untuk permasalahan yang kedua, rendahnya hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran IPA materi magnet. Ini hasil wawancara saya sebentar. Hasil wawancara dengan guru, penggunaan model PBL dapat melibatkan peserta didik secara aktif dalam kegiatan pembelajaran untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dan melatih siswa untuk berpikir kritis sehingga model PBL ini mampu meningkatkan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran IPA. Selain itu, pembelajaran dengan menggunakan model berbasis proyek atau project based learning PJBL mampu meningkatkan minat dan hasil belajar peserta didik jika dibandingkan dengan pembelajaran yang masih menggunakan model pembelajaran yang konvensional.
Kemudian hasil wawancara dengan kepala sekolah. Guru perlu menggunakan media konkret pada saat kegiatan pembelajaran untuk mencapai hasil yang optimal. Pembelajaran dengan menggunakan media konkret akan melibatkan semua indera peserta didik sehingga memudahkan peserta didik dalam memahami materi yang dipelajarinya. Hal ini dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Selain menggunakan media konkret, penggunaan media audiovisual juga sangat menarik bagi siswa sehingga dapat berpengaruh terhadap peningkatan hasil belajar peserta didik. Hasil wawancara dengan pengawas. Penggunaan metode eksperimen dalam pembelajaran IPA dapat membangkitkan motivasi dan minat peserta didik sehingga hasil belajar menjadi optimal. Hal ini disebabkan peserta didik dapat membuktikan sendiri konsep yang mereka terima dengan melakukan percobaan secara langsung, sehingga kemampuan peserta didik meningkat, baik pada aspek kognitif maupun aspek psikomotornya. Selanjutnya, dengan hasil wawancara dengan pakar. Metode demonstrasi dalam pembelajaran IPA cocok untuk digunakan karena dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Dengan menggunakan metode demonstrasi dalam proses pembelajaran, peserta didik dapat menyaksikan secara langsung kegiatan nyata, sehingga pembelajaran lebih bermakna dan dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Untuk permasalahan yang ketiga, rendahnya pemahaman peserta didik pada mata pelajaran IPS materi peran Indonesia dalam lingkup ASEAN. Hasil wawancara dengan guru. Penggunaan model PBL dapat melibatkan peserta didik secara aktif dalam kegiatan pembelajaran untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dan melatih siswa untuk berpikir kritis sehingga model PBL ini mampu meningkatkan hasil belajar mata pelajaran IPS. Kemudian hasil wawancara dengan kepala sekolah. Dengan menggunakan media gambar dalam pembelajaran IPS, peserta didik lebih mudah mengerti dan memahami karena media gambar dapat menstimulus minat peserta didik untuk belajar. Kemudian media gambar dapat memberikan ide atau kejelasan mengenai suatu hal sehingga dapat meningkatkan pemahaman peserta didik dalam pembelajaran IPS. Kemudian hasil wawancara dengan pengawas. Penggunaan media audiovisual dalam pembelajaran dapat merangsang indera penglihatan dan indera pendengaran serta meningkatkan suasana diri, sehingga peserta didik mudah menyerap informasi atau materi yang disampaikan guru. Hal ini dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik khususnya pada mata pelajaran IPS. Dan untuk yang hasil wawancara dengan pakar, penggunaan mind map pada pembelajaran IPS dapat meningkatkan daya hafal peserta didik dan pemahaman konsep yang kuat, serta meningkatkan kreativitas serta imajinasi yang tinggi, sehingga dapat meningkatkan pemahaman peserta didik dalam pembelajaran IPS. Untuk permasalahan yang terakhir yaitu rendahnya kemampuan peserta didik dalam mengerjakan soal HOTS. Hasil wawancaranya, penggunaan model pembelajaran problem-based learning atau PBL dapat membiasakan siswa untuk berpikir kritis. Setelah pembelajaran HOTS dilakukan, siswa diberikan latihan soal HOTS. Hasil wawancara dengan kepala sekolah, pembelajaran dengan model discovery learning berbasis HOTS, peserta didik terlatih untuk menemukan dan mencari jawaban lembar kerja siswa secara mandiri sehingga mendorong munculnya rasa percaya diri dan mempunyai persepsi positif terhadap dirinya sehingga dapat meningkatkan kemampuan peserta didik dalam mengerjakan soal HOTS. Selanjutnya wawancara dengan pengawas. Dengan guru membiasakan peserta didik berlatih soal HOTS melalui game-based learning, permainan kartu soal dapat meningkatkan keterampilan peserta didik dalam mengerjakan soal HOTS. Dan yang terakhir, dengan menyusun soal-soal HOTS, guru akan terbiasa untuk memberikan latihan-latihan soal kepada peserta didik dan melakukan penilaian menggunakan soal-soal HOTS. Serta dibantu dengan video YouTube dapat meningkatkan minat membaca dan meningkatkan ide. Dengan ide secara langsung merangsang kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik. Untuk hasil wawancaranya cukup sekian ya Pak Aan. Mohon ini saya baca lagi untuk kekurangan dan kelebihannya Pak Aan atau langsung dikomentari. Untuk kelemahan dan kelebihannya, Pak Wendy masih ada yang satu poin atau sudah? Untuk masih enggak Pak, udah lebih dari 1 poin kayaknya. Atau mana aja yang mau menurut Pak Wendy perlu dikuatkan? Boleh silahkan, nggak perlu semuanya. Oke, kemarin sih ada beberapa ya waktu presentasi sebelumnya untuk yang ini Pak, untuk yang kekurangan kelebihannya
Itu mungkin kemarin masih 3 atau 4. Cuman ngelihat setelah melihat teman-teman yang presentasi yang lain juga, kan masukan dari Pak An juga ditambahkan ya Pak. Jadi saya cari lagi literaturnya, kemudian ya saya tambahkan. Jadi kebanyakan sih lebih dari 4 gitu Pak untuk ini. Oke, Kekurangan jadi sudah ditambahkan sama Pak ya. Ya. Oke, ini kekuatan dan kelemahan selain mungkin berdasarkan hasil kajian literatur dan lain-lain, boleh juga menyesuaikan dengan lingkungan Sekolah ya betul. Sekolah saya ya betul. Ya. Contoh misalkan game based learning-nya menggunakan HP, sedangkan di sekolah nggak boleh pakai HP, itu kan pasti nggak bisa digunakan betul, ya. Pak. Ya. Gitu, berarti cari game based learning yang ya boleh dituliskan di situ misalkan tidak bisa menggunakan perangkat smartphone, nggak apa-apa, itu berarti kelemahannya masuknya kalau begitu. Ya betul Pak. Ya. Ya. Oke, cukup dari saya Pak Wendy kalau untuk yang ini. Ya, terima kasih Pak An. Mungkin Bu Tintin ingin menambahkan atau ingin ini Bu memberikan revisi. Halo. Baik, untuk Pak Wendy ini sudah cukup ya Pak Wendy ya? Oh iya, baik, terima kasih Bu Tintin. Ya mungkin Bapak Ibu saya langsung akan kembali ya kepada Pak Thomas. Terima kasih Pak Thomas. Kemudian saya stop share ya. Ya, terima kasih Pak Wendy atas presentasinya, dan Pak An juga telah memberikan masukan bagi Pak Wendy. Oke, mungkin untuk presentasinya juga saya alihkan ke Pak Wendy untuk moderatornya. Apa? Di mute Pak Wendy. Oke, baik, terima kasih Pak Thomas. Untuk kegiatan selanjutnya saya ambil alih. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, siapa yang mau mempresentasikan kembali hasil wawancaranya Bapak Ibu? Please raise hand. Unstable. Iya, di internet unstable. Gimana ini? Sudah tampil semua kah? Sepertinya masih ada yang belum, Pak. Oh gitu, silakan yang belum. Oke, aku Ya, boleh. baik Bapak Ibu. Oke, Pak Bu Wendy, aku Indah. boleh. Ya, Bu Indah. Oke, Oke, siap. baik Bu Indah, silakan waktu dan tempatnya ya. Sebentar, Pak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten, Bapak An selaku dosen pembimbing, kemudian Bu Tintin selaku guru pamong serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Izin share screen. Baik, apa sudah terlihat? Sudah, Bu. Ya. Sebentar. Ini LK 2.2 saya, hasil wawancaranya dengan guru, yaitu untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik dapat menggunakan media pembelajaran video dan PPT interaktif agar pembelajaran lebih kontekstual. Kemudian hasil wawancara dengan kepala sekolah, media pembelajaran yang cocok untuk meningkatkan motivasi belajar adalah menggunakan media audiovisual agar siswa dapat tervisualisasi tentang materi yang diajarkan. Kemudian hasil wawancara dengan pengawas,
Media pembelajaran yang paling tepat untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik adalah video pembelajaran interaktif dan dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning, sehingga kegiatan pembelajaran akan lebih efektif dan efisien. Kemudian untuk poin kedua, rendahnya pemahaman konsep dalam mata pelajaran IPA, materi sifat-sifat cahaya, hasil wawancara saya dengan teman sejawat, yaitu Ibu Yuli, yaitu penggunaan model pembelajaran problem-based learning dengan metode demonstrasi agar anak-anak dapat lebih mengetahui terkait sifat-sifat cahaya. Kemudian hasil wawancara dengan kepala sekolah, model pembelajaran yang tepat untuk masalah tersebut, yaitu model pembelajaran problem-based learning dan penggunaan demonstrasi. Hasil wawancara dengan pengawas untuk meningkatkan rendahnya pemahaman konsep peserta didik pada mata pelajaran IPA, materi sifat-sifat cahaya dapat menggunakan model pembelajaran PBL karena dengan model pembelajaran ini guru tidak hanya sekedar mengajarkan dengan teori saja, tetapi siswa ikut aktif dalam pembelajaran dengan menampilkan video pembelajaran terkait demonstrasi sifat-sifat cahaya. Sehingga siswa lebih aktif, pembelajaran menyenangkan, dan hasilnya lebih maksimal, pengetahuan yang diterima siswa akan tahan lama. Selanjutnya untuk poin yang ketiga, peserta didik kesulitan dalam memecahkan soal berbasis HOT. Hasil wawancara dengan guru yaitu solusi untuk mengatasi masalah peserta didik kesulitan mengerjakan soal berbasis HOT dengan menggunakan model pembelajaran PBL yang dalam pembelajaran tersebut diberikan beberapa kasus dan mengidentifikasi terkait dengan penerapannya. Dengan model PBL dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Kemudian hasil wawancara dengan kepala sekolah, media pembelajaran yang tepat adalah media gambar dan audio visual. Selain itu, model pembelajaran yang tepat adalah problem-based learning, karena konsep problem-based learning dalam pembelajaran tersebut diberikan beberapa kasus dan mengidentifikasi terkait dengan penerapannya. Hasil wawancara dengan pengawas, model pembelajaran yang cocok adalah PBL. Dengan menggunakan model PBL, dapat meningkatkan keaktifan siswa, melatih siswa untuk bertukar pendapat dengan argumentasi. PBL juga meningkatkan keaktifan siswa serta daya pikir kritis yang mampu mengaitkan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang dipecahkan. Pembelajaran yang aktif dan motivasi yang tinggi dari siswa maka dapat meningkatkan hasil belajar. Maaf, ini kurang ketik ya, teman-teman. Kemudian poin yang keempat, rendahnya pemahaman peserta didik pada mata pelajaran IPS. Hasil wawancara dengan guru, solusi untuk mengatasi masalah rendahnya pemahaman peserta didik pada mata pelajaran IPS dapat menggunakan model pembelajaran problem-based learning dengan berbantuan media gambar, serta memaksimalkan lingkungan sekitar sekolah. Hasil wawancara dengan kepala sekolah, model pembelajaran yang cocok adalah PBL, karena model PBL yaitu pemecahan masalah dan merefleksikannya dengan pengalaman yang mereka alami sendiri. Hasil wawancara dengan pengawas, media yang paling cocok adalah media video pembelajaran interaktif, di mana siswa secara nyata dapat melihat melalui video tersebut. Selain itu, model pembelajaran yang cocok yaitu PBL, karena siswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis serta permasalahan kegiatan yang ada di lingkungan sekitar. Baik, saya serahkan ke Pak Wen sebagai moderator. Baik, terima kasih Bu Indah atas presentasinya. Iya, Bapak. Ya, mungkin Pak An dan Bu Tintin ingin memberikan masukan atau komentar, Pak. Ya, Bu Indah. Baik, Pak Di An. analisis masih ada yang kurang kah? Bisa dilihatin atau sudah ditambah-tambah? Saya ambilnya dari ini juga ya, Pak, dari kajian literatur boleh ya, Pak, ditambahkan? Boleh. Ya, nampaknya sudah ditambah-tambahin ya, sama Bu Indah ya? Ya, baik Pak.
Oke, selanjutnya kelebihannya. Ini penggunaan Ya. demonstrasinya Pak, kelebihan serta kekurangan. Kemudian penerapan model PBL-nya, kekuatannya, kemudian kekurangannya, kemudian pendekatan kontekstual dan learning atau CTL, kekuatannya. Ya, coba dilihatin aja. Ya, sudah lumayan banyak ya Pak? Atau ditambahkan lagi Pak? Udah banyak. Udah cukup Pak? Ya. Yang lain sama, bawahnya juga udah tambahin ya? Iya, sudah Pak, betul. Oke, baik. Udah cukup, Bu? Saya pikir kalau yang sesi kita hari ini hanya konfirmasi aja sih. Ya, Ya, siap. karena memang kita sudah memberikan masukan dari sebelum-sebelumnya ya. Ya, Bapak. Jadi tinggal konfirmasi ulang hasil wawancaranya ini, dilihatkan analisisnya, begitu saja sih untuk hari Ya, ini. siap. Hari ini unggah ya Pak ya? Unggah tugas ya Pak? Betul, hari ini Ya. yang unggah tugas. Siap. Boleh silakan dirapihin sebelum diunggah ya. Iya, ya. Diedit-edit lagi ya Pak ya? Spasinya satu-satu aja. Oke, siap. Kalau kolom ketiga dan keempat kan banyak tuh isinya ya. Iya Bapak. Jadi kolom keduanya kolom ke pertama dan ke satunya agak ditarik yang agak lebar yang 3 dan 4 gitu tuh. Oke, siap-siap. Jadi agak diperbesar ya Pak? Iya, khusus 3 dan 4. Iya. Biar muat banyak ya Pak. Oke Pak An, terima kasih. Iya, sama-sama. Bu Tintin, punten. Baik Bu Indah, karena sudah mendapatkan koreksi dari Pak An, masukannya juga sudah ada. Kemudian coba Bu Indah dari atas dulu ya. Baik Bu. Ini yang pertama, motivasi peserta didik di kelas 4 masih rendah. Sini alternatif solusinya pertama wawancara atau kajian Bu? Ya, terus Bu, oh, ya, kelemahannya ini Bu, punten. Ya. Terus yang kedua Bu Indah. Siap. Ini Bu, punten Bu. Yang kedua tadi apa Bu? Ininya, permasalahannya. Yang poin kedua ya Bu ya? Ya. Rendahnya pemahaman konsep dalam mata pelajaran IPA Bu. Sifat-sifat cahaya ya? Iya betul. Menggunakan demonstrasi, kemudian di solusinya demonstrasi aja ya Bu ya? Ya, cuma kemarin ada penguatan dari Pak An Bu punten yang mengenai eksperimen nanti diselipkan saat di PBL Bu. Oh iya iya. Ya. Ya. Kemudian yang nomor 3 ya. Nomor 3. Mengenai HOTS Ibu punten. Peserta didik kesulitan dalam memecahkan soal berbasis HOTS ya. Ya. Kemudian solusi yang relevannya pembelajaran PBL dan discovery inquiry. Ya, kemudian inquiry Bu. Kemudian PPT interaktif. Iya. Ini soal ya Bu ya? Iya Bu. Pembelajaran apa soal nih Bu nih? Tadi. Peserta didik kesulitan dalam memecahkan soal berbasis HOTS Bu. Ini kesulitan karena belum terlatih ya Bu ya. Betul. Jadi Ibu. harus Tidak banyak terbiasa. latihan. Ya terbiasa. Ya. Jadi harus banyak latihan soal berbasis HOT. Di sininya menggunakan PBL, kemudian discovery, inquiry. Yang kedua tadi apa Bu?
Yang kedua menggunakan PPT media, ya? iya, gambar dan PPT interaktif, Bu. Tiga. Ini Bu di yang nomor 4 Ibu, yang kolom ke-1 nih. Apa Bu? Model discovery. Yang mana Ibu Punten? Ini nih yang kolom pertama. Oh, media gambar ya Bu ya? Iya Ibu. Ya. Kemudian ini di dalam penyelesaiannya tidak ada latihan soal ya Bu ya? Iya Ibu. Mm-mm. Harusnya gimana Bu? Ditambahin atau bagaimana Bu? Karena di sini kan permasalahannya itu siswa tidak terbiasa ya Bu ya? Iya Bu Punten. Di dalam permasalahannya siswa tidak terbiasa untuk mengerjakan soal HOTS. Harusnya ada pembuatan kartu soal yang berbasis HOTS gitu Bu, agar siswa terbiasa. Nah ya, nanti diselipkan aja dalam pembelajaran ya Bu ya. Iya siap. Saya tambahkan ya Bu kartu soal ya Bu. Iya, di dalam itu nanti kan ada PBL ya Bu ya. Iya betul. Nanti diselipkan aja pembuatan kartu soal berbasis HOTS ya. Kartu soal ya Bu ya. Iya. Kartu soal berbasis HOTS. Oke Bu. Biar agar melatih siswa agar terbiasa mengerjakan soal-soal HOTS ya. Iya siap Bu. Kemudian yang nomor 3 Bu. Nomor 4 Bu Punten. Oh iya, nomor 4. IPS ya tadi ya? Iya betul. Kalau nggak salah ya? Iya betul. IPS. Rendahnya pemahaman peserta didik pada mata pelajaran IPS. Ini masih umum ya Bu ya, IPS ya? Iya betul Bu. Ya, materinya masih umum. Nanti kalau IPS, dalam mata pelajaran IPS itu harus menjawab beberapa pertanyaan. Di sini ada mind mapping ya Bu ya? Iya. Ya, ada mind mapping. Nanti di sana harus menjawab beberapa pertanyaan. Jadi dampak, penyebab, kelemahan dan kekuatannya ya Bu untuk pelajaran IPS. Bentar Bu, aku catat dulu ya Bu ya. Iya. Beberapa pertanyaan. Ini pelajaran Ibu IPS-nya kelas berapa Bu? Punten Bu, saya kelas 4. Oh iya, kelas 4. Nanti dalam pelajaran IPS itu harus menjawab mengapa hal ini terjadi, kemudian apa kerugiannya, apa keuntungannya, itu dalam pelajaran IPS ya Bu ya. Iya Ibu siap. Ya. Jadi nanti anak ditampilkan video, kemudian saya beri pertanyaan terkait yang tadi Ibu sebutkan ya Bu ya? Iya, iya. Seperti apa kerugiannya, keuntungannya, iya. Kemudian mengapa hal ini terjadi seperti itu ya Bu? Iya, iya. Siap Ibu Tintin. Ada tambahan lagi Bu Punten? Iya Bu Indah cukup ya. Baik Bu Tintin, terima kasih. Pak Wendy. Bukan ke Pak Wendy ya. Pak Wendy kayaknya ini Bu terpental. Ada ya? Jaringannya. Okay, baik. Gitu. Jadi Oke teman-teman, izin stop share. Terima kasih Bu Nunu. Siap. Oke teman-teman, untuk presentasi 2.2 saya sudah selesai. Terima kasih kepada Pak An dan Bu Tintin yang telah memberikan masukannya. Untuk selanjutnya, presentasi selanjutnya ada yang ingin memaparkan? Monggo di raise hand. Tidak ada ya? Cukup mungkin Bu. Iya Pak An, sepertinya.
Teman-teman sudah paham semua, Pak An. Ya udah. Bu Rica kali ya. Saya tunjuk Bu Rica ya, Pak ya. Boleh, Bu Rica sudah. Yang belum siapa ya? Coba diingat-ingat lagi yang belum siapa. Bu Vivi belum ya, Bu Vivi ya? Sudah Bu, yang pas kajian literatur sudah sekalian, pas kemarin hasil wawancara. Oh, udah sekalian. Iya, Oke. udah. Sepertinya udah semua ya. Berarti mungkin sudah semua sepertinya ya. Iya, betul. Bentar ya, kita lihat Iya, jadwal. sepertinya udah semua ya, Pak ya. Ya, nggak apa-apa. Saya lihat jadwal pembuatan rencana aksi ya. Ada berapa hari ini? Saya share screen aja mungkin ya. Kita nggak apa-apa hari ini nggak sampai pukul 10 karena memang udah beres semua ya. Untuk recording nanti bisa disiasati. Pak An, punten. Berarti nanti rencana aksi dengan Bapak juga kan ya? Berkelanjut. Ya, di Kan ya? jadwal sebentar ya sambil saya ini. Di jadwal yang saya terima saya masih nyambung gitu. Nih. Saya masih sampai 28. Siapa? Nah, tanggal 28 di jadwal saya masih sudah ada. Artinya saya masih bersama di kelas ini sampai tanggal 28. Tapi setelah itu belum tahu ya. Ini karena belum ditambah lagi jadwalnya. Semoga tetap berlanjut ya, Pak. Iya, Pak. Pengennya lagi. Biar kita selalu sejalan, Pak. Biar maksudnya enggak kalau beda dosen tuh beda pemikiran. Udah enak banget, Pak. Udah nyaman kan. Nanti kalau misalkan kalau udah nyaman susah berpaling, Pak. Iya tuh, Betul itu. Bisa Bu kalau udah nyaman ya, Bu ya. Bu Nunu, punten. Khawatir nanti kalau beda dosen, takutnya beda pemikiran lagi, dirubah lagi ya. Iya betul. Betul, Bu Indah. Bisa request gak itu ya, Pak ya, kira-kira? Sampai selesai sama Pak An ya, teman-teman ya? Iya dong. Oke, saya langsung ke langit ya. Oke, Pak, jalur langit ya, Pak ya. Sepertiga malam, Pak, nanti. Oke, baik. Ini sudah muncul nih pembuatan rencana aksi ya. Di sana ya. Di sini rencana aksi ini dari hari ke-25 sampai ke 33, berarti 8 hari ya. 8 hari. Artinya masing-masing masalah itu kan jadi satu rencana aksi. Karena ada 4 masalah, berarti ada 4 rencana aksi. Masing-masing rencana aksi berarti 2 hari. Tuh, jadi Bapak Ibu harus beresnya 2 hari. Luar biasa kan ya. Contoh misal kita lihat hari ke-25 nih. Hari ke-25 ini diskusi terkait pembuatan perangkat pembelajaran, RPP, instrumen, media, bahan ajar, dan LKPD. Oke, 5 tuh. Selama 2 hari. Nah, di hari ke-25, di 26, sorry, itu harus sudah diunggah. Gitu ya. Jadi yang kita harus main cepat ini ya. Oke. Nanti balik lagi ke hari 27 itu untuk masalah yang kedua. Di hari ke-28 ya diunggah lagi, terus begitu polanya. Ya. Oke. Kalau RPP mah formatnya nanti akan diberikan besok ya. Oke. Jadi mulai hari ini sudah mulai mengecek pelaksanaan PPL ya. PPL dilaksanakannya hari apa, lalu jatuhnya di tema apa, subtema apa. Nah, itu yang akan menentukan perangkat pembelajaran kita. Gitu ya. Jadi mulai dicari tuh PPL 1 dan 2. PPL 1, 2, 3, 4. Nanti ada di tema mana, subtema mana, PB mana. Gitu ya. Dari situ kita mulai untuk membuat perangkat pembelajarannya. Begitu ya.
Untuk lebih Kok jadi lengkapnya, deg-degan ya, Pak? deg-degan ya, Bu ya? Iya, Iya, Bu. jadi deg-degan. Oke, berarti Ibu masih hidup kalau deg-degan. Oke. Kita bahas lebih lanjutnya nanti besok ya, terkait rencana aksinya seperti apa. Kalau hari ini karena semua sudah tampil, kita sudahi saja. Jangan lupa di-upload tugasnya, refleksinya juga diisi, ruang kolaborasinya hari ini kalau ada juga diisi ya. Dicek aja pokoknya LMS-nya ya. Semuanya Iya, diisi, Pak. minutnya. Oke. Dari mulai ruang kolaborasi biasanya ya, unggah tugas dan refleksi gitu. Silakan tuh diisi semuanya ya. Hari ini mungkin spesial karena semuanya sudah tampil. Jadi kita bisa lebih istirahat agak duluan gitu ya. Oke, baik Bapak Ibu, dari saya sih cukup. Dari Bu Tintin mungkin ada yang mau sampaikan, Bu? Baik Ibu Bapak yang hebat ya. Alhamdulillah semuanya sudah menyelesaikan LK 2.1 dan 2.2 ya Pak ya. Arahan dari Bapak Subhan, dari Bapaan sudah lengkap. Mungkin nanti tinggal dilanjutkan saja dengan tadi disebutkan dengan rencana aksi ya Pak ya. Semoga Ibu Bapak bisa tetap semangat. Itu saja mungkin dari Ibu ya. Oke, baik Bu Tintin. Terima kasih. Katanya mau sesi foto kemarin tuh, Bu. Sekarang mumpung lengkap. Iya, Pak. Silakan. Siap. Kita foto ya. Bu Ike lagi sambil ngajar ya. Nah, saya hitung ya. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, sama-sama semuanya. Kita pamit. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Pak An, makasih banyak. Bu Tintin, terima kasih Terima banyak. kasih Pak An, Bu Terima kasih, Bu Tintin, Tintin. Bersama teman-teman kita. Tetap sekalian. bersama Pak An pada Teman-teman. masa ya, Pak. Amin, amin. Sampai bulan Semangat. Desember. Sampai bulan Boleh Desember di-stop sama Pak saya, An. Bu. Ah, Stop iya siap. Saya stop recording ya, Pak.